Bapak Ibu, ikhwan akhwat, berkah segalanya semuanya selamanya untuk kita semua. Doa-doa pengersabah untuk kita ikuti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesayangan jiwa, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita sama-sama kembali manakiban online internasional dimanapun Bapak Ibu, ikhwan akhwat berada. Ini semua dalam rangka kita belajar terus mengamalkan, mengamankan, melestarikan Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Marsulah Sinarasa. Ketika kita bertorikoh, ketika kita bertasawuf, ketika kita berzikir, artinya kita sedang belajar ihsan. Ihsan itu artinya kita dalam bahasa lain atau kita sambungkan dengan waktu moy subuh tadi adalah kita hanya butuh validasi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan validasi dari orang lain. Kalau validasi dari orang lain, mencari pengakuan orang lain, mencari persetujuan orang lain, mencari penilaian orang lain, itu capek. Harga diri kita tergantung kepada komentar orang lain atau respon orang lain. Tapi kalau validasi Allah adalah divine validation, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, orang-orang yang hanya ingin mendapat ridho Allah, maka tenang, mantap, percaya diri hidupnya. Tapi orang yang mendapat ingin ridho validasi orang lain, cemas, takut ditolak, dan lain sebagainya. Nah, maka kita lihat di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa kanallahu ala kulli syai' raqiba. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Artinya merasa diawasi ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita hidup merasa diawasi oleh Allah itu nikmat dan tidak mudah. Nampaknya ketika orang merasa diawasi dalam kondisi apapun, nampaknya tidak ada orang berbuat maksiat, tidak ada cerita orang korupsi, tidak ada orang cerita memarkup anggaran-anggaran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena merasa diawasi Allah, malu. Jangan jauh-jauh. Ketika kita lebih dekat kepada guru kita pengarsa Abah, merasa diawasi Abah itu luar biasa. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan kita rajin ketika di sinar rasa? Karena merasa diawasi Abah. Merasa Abah melihat kita, maka kita rajin sholatnya, rajin zikirnya. Antara maghrib isya kita sholat amaliyah, isyrok kita pun sholat, begitu zikir kita serius. Kenapa? Karena ada Abah di belakang kita misalkan. Tetapi ketika jauh dari sirna rasa, tidak merasa diawasi, maka di situ lemah. Maka di situ amalia kita lemah. Bahkan maklumat-maklumat Abah dilanggarnya. Ketika merasa diawasi Abah, tentu dia tidak akan merokok. Merasa diawasi Abah, malu ketika dia melakukan hal-hal yang menjadi maklumat dari Abah, bentuknya adalah larangan-larangan. Apalagi merasa diawasi Allah. Inilah muraqabah. Merasa diawasi Allah adalah ihsan. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat, ihsan ini sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita, siapapun kita, apapun profesi kita, itu menjadi tenang, mantap, dan percaya diri karena kita bersamanya, bersama Allah. Allah mengawasi. Persoalannya adalah tidak mudah. Banyak lalainya. Nah, ketika kita lupa sama Allah, tidak merasa diawasi Allah, maka dia melakukan hal-hal tadi. Perintahnya tidak dilakukan, larangannya dilakukan karena tidak merasa diawasi Allah. Maka di dalam keterangan hadis bahwa apa itu ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini hadis di mana Jibril alaihissalam bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Yang terakhir adalah ihsan. Engkau bertanya, tapi Jibril mengatakan sodakta. Engkau benar ya Rasul. Soalnya begitu. Engkau benar. Ini bertanya, tapi membenarkan. Ini sebenarnya adalah satu kisah Jibril mengajarkan kepada para sahabat dengan cara bertanya kepada Rasul tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dan ihsan artinya sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah.
Jikalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Fa innahu yaraka ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Ka'annaka tarah. Aba Awas menafsirkan di dalam kitab Fadlul Syuhur bahwa ka'annaka tarah, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Seolah-olah engkau melihat Allah itu apa? Berarti kan tidak melihat, tapi seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Ka'annaka tarah adalah hiya zikru ismillah. Adalah zikir menyebut nama Allah. Menzikirkan namanya. Menzikirkan nama Allah. Jadi kata Abah, ketika engkau mengatakan sembahlah Allah seolah-olah engkau tidak bisa melihat Allah, artinya seolah-olah tidak bisa melihat Allah adalah zikru ismillah, menyebut atau menzikirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita seolah-olah melihat Allah, yang terjadi bisa jadi berimajinasi. Bisa jadi kita salah imajinasi kita. Bagaimana seperti pernah salahnya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Allah, mencari Allah. Ketika ada matahari dia sangka Tuhan, ketika ada bulan dan bintang dia sangka Tuhan. Dan akhirnya dia sadar ini keliru. Maka disitulah ismi zikrillah. Zikru ismillah. Menzikirkan namanya itu adalah seolah-olah melihat Allah. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesenangan jiwa. Nah, maka kita menjadi penting di sini. Ketika kita berihsan, kita tidak bisa berimajinasi seolah-olah melihat Allah kalau kita tidak punya alatnya, yaitu tadi zikir. Terutama zikir apa? Zikir khofi. Di dalam hati kita ingat kepada Allah, itulah seolah-olah kita melihat Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perintahnya dalam Al-Qur'an apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika dalam dirimu tadarruan, dengan rendah hati, merendahkan diri, wa khifatan, dan perasaan takut, wadunal jahri, tanpa jahar, minal qauli, dari perkataanmu, bil ghudwi wal asal, pagi sampai petang, walatakum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang yang ghaflah atau lalai. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesenangan jiwa, ayat ini ada dua perintah. Perintah yang pertama memerintahkan kepada kita untuk berzikir. Sisi lain memerintahkan kita melarang untuk tidak berzikir atau ghaflah. Yang pertama memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah dengan apa? Tadi dengan cara tanpa jahar, yaitu zikir khofi, zikru ismillah, menyebut, menzikirkan nama Allah di dalam hati kita. Nah, ini adalah dalil zikir khofi. Sisi lain, kita diperintahkan untuk tidak ghaflah. Tidak ghaflah itu tidak ingat kepada Allah. Nah, maka dikatakan bil ghudwi wal asal. Gimana caranya kita ingat terus kepada Allah pagi sampai petang kalau kita tidak punya alatnya tadi, yaitu apa? Yaitu zikir yang ada di dalam hati kita atau zikir khofi. Yang tadi dikatakan ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah, ada zikir khofi. Nah, Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesenangan jiwa, maka hadis kursi mengatakan apa? Idza lam taroni falzam ismi fa inna ismi la yufariquni. Kata Allah, apabila kamu belum bisa melihat aku, maka tetapkanlah namaku di dalam hatimu, gitu. Jadi apabila engkau belum bisa melihatku, melihat Allah, maka tetapkanlah namaku di dalam hatimu. Karena sesungguhnya namaku tidak pernah terpisah dariku. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, maka tidak terpisah dari Allah itu sendiri. Nah, maka ini dalam rangka apa? Melihat. Maka cerita melihat ini sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam diceritakan di dalam Al-Quran. Dalam redaksi saya misalkan adalah apa?
Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku engkau gitu. Aku ingin melihatmu. Artinya Nabi Musa ingin melihat secara visual Allah. Ingin mendengar dengan auditorinya Allah. Ingin merasakan dengan kinestetiknya, rasa fisiknya Allah. Padahal Allah eh, tidak bisa dilihat secara visual dan lain sebagainya. Tapi Nabi Musa memaksa seolah-olah dalam cerita itu ingin melihat Allah secara visual. Kenapa? Agar semakin yakin. Nah, maka diceritakan Nabi Musa pun untuk naik ke atas gunung, kemudian diperintahkan untuk khalwat. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang 42 hari berzikir di atas gunung Sinai. Itu Sina ya. Nah, kemudian melakukan khalwat zikir, maka di situ selesailah dan mengatakan, wahai Allah, aku sudah selesai, tampakkan dirimu. Nah, maka dibukalah hijab Allah, kemudian keluarlah cahaya, dan cahaya itu menabrak Nabi Musa, menabrak gunung-gunung, dan gunung-gunung pun berantakan, batu-batu bertebaran, Nabi Musa pun terpelanting dan pingsan. Nah, Bapak Ibu Ikhwan Akhwat, disinilah cerita ini tadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ada kekhilafan mencari Allah gitu ya. Nabi Musa pun ingin memvisualkan Allah, mendengar suara Allah dengan telinganya, menjamah dengan kinestetiknya, maka tidak akan bisa, hancur semuanya. Ketika Nabi Musa pun bangun dari pingsannya, Nabi Musa pun meminta maaf kepada Allah, bertaubat. Ternyata dunia ini tidak bisa menampung Allah. Mata ini tidak bisa melihat Allah. Telinga ini tidak bisa mendengar Allah. Tangan ini tidak bisa menjamah Allah. Maka kata Bapak, walaupun bolak-balik, walaupun berputar tawaf di Baitullah, tidak akan pernah ketemu Allah. Nah, maka di situ ingin bukti soalnya. Ternyata yang bisa menampung Allah itu adalah kolbu orang-orang yang beriman. Tadi, ka'annaka taro, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi seolah-olah melihat Allah itu bukan berarti kita berimajinasi. Jelas Abah mengatakan hiya zikru ismillah. Dengan cara menzikirkan namanya di dalam hati, itulah seolah-olah melihat Allah. Nah, maka yang bisa menggenggam, yang bisa menampung Allah itu namanya bahkan zatnya adalah kolbu orang-orang yang beriman. Hati kita semua. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah ihsan. Ihsan itu sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah melihat Allah adalah kita menzikirkan. Allah tidak bisa dilihat dengan mata visual. Allah tidak bisa diperdengarkan dengan telinga kita. Allah tidak bisa dijamah dengan tangan kita. Maka Allah ada yang bisa kita zikirkan. Kalaupun tidak bisa menzikirkan Allah itu sendiri, zikirkan namanya. Kata hadis qudsi tadi, bahwa nama Allah tidak akan berpisah dengan Allah itu sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu ya ikhwan akhwat, kita diberikan alat kepada kita semua dari pengersa Abah untuk bagaimana kita ka'annaka taro. Walaupun ada orang mengatakan bahwa kita bisa bermakrifat kepada Allah, kita bisa mengenal kepada Allah dengan cara apa? Dengan kita betul tafakur, dengan kita mengenali ciptaan Allah. Apalagi kita bercerita tentang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah, berbicara tentang dunia, berbicara tentang bumi, berbicara tentang langit, berbicara tentang galaksi, planet, dan lain sebagainya. Itu luar biasa kalau kita cerita. Maka ayat ini ketika turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun terperangah. Nabi Muhammad cuma menangis semalaman ketika berbicara tentang ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena ayat-ayat ini ketika wahyu turun, langsung diberi paham oleh Allah di dalam kolbunya. Nah, tetapi Bapak Ibu ya ikhwan akhwat, Abah pernah mengatakan apa? Walaupun ilmunya banyak, santrinya ribuan, ratusan jutaan, kitabnya banyak sekali, bahkan istilah Abah, profesornya nambah, prof begitu. Artinya ilmunya banyak, belum tentu dia bisa bagaimana ka'annaka taroh, kecuali kita punya alat, begitu. Nah, maka ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maka Profesor Ahmad Tafsir pernah mengatakan bahwa apa? Ujung daripada orang belajar ilmu filsafat,
maka sebenarnya ia awal belajar ilmu tasawuf. Kenapa demikian? Ketika orang pertama kali mempelajari ilmu filsafat, ilmu logika, ilmu berpikir, ilmu sains, maka dia akan bisa dijawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan logikanya, dengan sainsnya, dengan empirismenya. Contoh kata Profesor Ahmad Tafsir, kenapa pohon jeruk ditanam dan tumbuhnya adalah jeruk, kata Profesor begitu. Kenapa biji jeruk ditanam akhirnya tumbuhnya jeruk? Masih bisa dijawab oleh logika. Karena ada hukum, ada unsur di dalam biji jeruk, maka tumbuhlah pohon jeruk dan menjadi jeruk. Nah, kenapa bisa demikian? Logika bisa menjawab karena ada hukum yang mengatakan demikian. Ditanya lagi, siapa yang buat hukum? Logika masih bisa menjawab, yang membuat hukum adalah yang maha hebat. Logika ditanya lagi, siapa yang maha hebat? Akal pun mengatakan yang bisa yang maha hebat itu adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, siapa Allah? Jawabannya bukan pakai logika, jawabannya bukan pakai filsafat, jawabannya bukan pakai sains, kata beliau. Tapi jawabannya adalah pakai tasawuf. Artinya orang yang mempelajari ilmu logika, ilmu filsafat, ujung daripada ilmu filsafat, maka hakikatnya dia belajar awal daripada ilmu tasawuf. Kenapa? Karena dia sudah mempelajari Tuhan, mempelajari Allah. Karena tadi berbicara Allah, maka tidak bisa dilihat. Tapi hanya bisa tadi ismu dzikrillah, disebutkan nama Allah dalam hatinya. Nah, maka Bapak Ibu ya kawan akhwat, kita bersyukur contoh-contoh itu banyak sekali. Maka saya melihat dan pernah mendengarkan kajian-kajiannya. Jangan jauh-jauh Profesor Subandi, Profesor Hedi yang hari ini sebagai pemangku manakib. Beliau begitu hebat risetnya, penelitiannya, bahkan masuk terbaik peneliti di UGM di Indonesia ini. Tapi kalau urusan kolbu, beliau serahkan kepada ahlinya. Beliau mengatakan dengan sejujurnya bahwa urusan kolbu adalah urusan ada gurunya gitu. Saya serahkan. Bahkan dalam satu workshop beliau katakan Profesor Subandi ya, ketika ada yang bertanya gitu. Kemudian beliau mengatakan, "Oh, itu kalau masalah itu saya pun belum bisa. Saya juga masih belajar dan saya belajar kepada seorang guru yang memang ahli batin," kata beliau. Nah, artinya beliau pun mengakui gitu ya. Kita bersyukur bahwa ini contoh-contoh daripada bagaimana ihsan. Jadi ibu bapak, para pecinta kesayangan jiwa, Abah mengajarkan kepada kita ihsan itu luar biasa gitu. Nah, maka tadi kita tetap belajar, juga kita tetap berzikir. Artinya ilmu amaliyah, amal ilmiah. Walaupun ada istilah mengatakan bahwa apa? Betul kalau tidak disadarkan. Ilmunya banyak gitu ya. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau kita tidak bertorikoh berbahaya. Kenapa? Ilmunya akan menjadikan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abah, bagi orang yang ilmunya hebat, ilmunya pinter, mesantrennya bertahun-tahun, ilmunya segudang, wajib dia bertorikoh. Begitu Kak. Nah, kalau kita ilmunya sedikit, amalnya sedikit, ya sudah ikut saja. Ijtima gitu ya. Kita ittiba mengikuti pengeras Abah sambil terus belajar. Kita seperti hari ini khidmat ilmiah dari para profesor, para mubalik, kita belajar hakikatnya ilmu Allah, hakikatnya dari pengeras Abah, dan amalia kita jalankan. Maka apa? Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu kita punya, kita amalkan dengan cara kita berzikir, DKM, zikir khotaman manakib. Zikir khotaman manakib kita bagus, amalia kita bagus, qiyamul lail kita bagus, zikir kita bagus, kita pun harus tetap belajar. Kita baca buku-buku pengerasa Abah, karangan pengerasa Abah, maklumat-maklumat Abah. Karena guru kita Abah ini adalah apa? Kita berjalan untuk kita semua. Walaupun orang ahli tasawuf mempelajari segala macam ilmu tasawuf, belum tentu dia bisa bertasawuf. Bisa jadi dia ahli ilmu tasawuf, tapi dia bukan pengamal tasawuf kalau belajarnya tidak kepada seorang mursyid. Nah, jadi kalau ditanya apa referensi tasawuf kita, referensi torikoh kita, yaitu Abah. Kitab Abah, kalam Abah, maklumat-maklumat Abah, itu paling gampang, paling simpel daripada kita mempelajari segala macam buku-buku tasawuf. Ya boleh itu sebagai pengetahuan, tetapi
kita rujukan utamanya adalah karena kita torikonya qadiriyah naqsyabandiyah masyarakat rasa, maka dari pengersa Abah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, semoga kita semua betul-betul iman Islam ihsan kita kuat bersama guru kita pengersa Abah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi kita doakan pemangku manaqib pada hari ini guru kita semua Profesor Kiai Haji Hedi Sri Ahim Saputra diberikan kemudahan, keberkahan, keberlimpahan, Amin. berkah segalanya, semuanya Amin. untuk dirinya dan keluarganya. Amin. Amin ya rabbal Al-Fatihah. alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Arrahmanirrahim. kan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.